Terima kasih Bapa di surga, kami rindu akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti, mencamkan dan melakukan firman-Mu. Berkatilah kami semua yang hadir di sini dan terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, setelah beberapa hari cuaca di Duri agak panas dan syukur sudah datang hujan kembali ya. Rasa gerah itu bisa terlewatkan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Mungkin pengalaman demikian ada di tengah-tengah kita. Mungkin remaja ini pernah nggak HP-nya ketiduran di lantai hingga layarnya remuk gitu ya, berkeping-keping, pecah-pecah gitu ya. Mau diganti ke tukang servis HP, lebih mahal daripada yang baru katanya. Bagusan ganti yang baru deh katanya pula kan. Kesal kita. Atau mungkin di bidang-bidang yang lain. Ada yang mungkin sepeda motornya lupa mengisi olinya, kering dia gitu ya, akhirnya jim. Setelah itu dibawa ke bengkel, harus dibongkar. Nah, harus keluarkan duit sekian. Itu hitung-hitung motornya sudah lama, sudah tua. Bagusan dipikir-pikir dengan DP 0 bisa membawa motor yang baru ke rumah kan. Kesal kita. Nah, bisa jadi kita mau mempertahankan barang-barang seperti itu karena mungkin spesial bagi kita kan, punya cerita sendiri, atau mungkin ini pemberian spesial, mungkin HP-nya dari pacar atau orang tua waktu ulang tahun kan. Sayang kan kalau toh harus dibuang misalnya. Nah, demikian kira-kira yang terjadi pada bangsa Israel pada khotbah kita pada minggu ini, yaitu minggu Quasimonogeniti, yang artinya jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2. Dengan tema minggu kita, yaitu diperbaharui untuk hidup sesuai ketetapan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi kepada bangsa Israel dan khotbah kita ini, firman Tuhan yang mau kita dengarkan saat ini, perlu kita membaca ayat sebelumnya, pasal sebelumnya. Pertama, Yehezkiel menasehati bangsa itu, bangsa Israel ini, tapi mereka telah bebal. Apa kira-kira yang terjadi? Mereka memang hidup terkekang dalam pembuangan yang berserak, tercerai-berai, menjadi bangsa terjajah, menjadi budak, dan secara sistematis memang mereka terperangkap. Orang yang sudah terperangkap susah keluarnya. Contohnya seperti ini, kakak beradik 2 orang gitu ya, satu agak bandel nih kan, udah disuruh jangan main di ruang tamu, ternyata main juga. Nah, ternyata ketika bermain ini kena ada hiasan penghargaan dari ayah misalnya, kena tang gitu, pecah barang berharga ini. Datang si abang, awas kau akan kasih tahu sama mama atau bapak katanya kan. Lalu si adik ketakutan. Nah, perangkap inilah yang digunakan si kakak ini untuk membuat dengan sesuka hatinya terhadap adik. Ketika mau mencuci piring, dek, cuci piring. Bukan giliranku, kata si adik ini kan. Awas, nanti ya saya kasih tahu sama bapak, kau yang mecahkan itu. Nah, akhirnya dicuci. Besoknya lagi giliran yang kedua, menyapu rumah misalnya. Dek, lakukan ya. Itu kan kerjaan abang, gitu ya kan?
Nggak, nanti ku kasih tahu ya. Menyapu halaman, pekerjaan-pekerjaan yang lain, seorang bisa terbelenggu karena perbuatannya dan memang tidak bisa berkutik. Kira-kira seperti itu. Demikianlah bangsa yang terjajah ini. Yang kedua, tergoda pada penyembahan berhala. Karena apa? Mereka dalam pembuangan, mereka sudah melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa penyembah berhala. Tentunya kan para istrinya penyembah berhala, mereka mengikuti itu juga. Nah, ini menjadi suatu peringatan juga bagi kita, anak-anakku sekalian, bahwa kamu di tengah-tengah bangsa kita ini adalah bangsa yang dilahirkan dari anak-anak pilihan. Kamu bukan anak gampangan yang dilahirkan dari perkawinan ibu-ibu, misalnya istri ketiga keempat, dengan dikawinkan dengan sepasang sendal jepit misalnya kan, ada di YouTube itu kan, dikawinkan dengan sepasang ini misalnya kan, dikawinkan dengan ini. Tetapi kita tidak. Kamu dilahirkan oleh ibu yang diberkati dengan tumpang tangan Tuhan melalui hambanya dengan janji kesetiaan. Maka kamu adalah anak-anak pilihan. Kamu adalah anak-anak number one, anak-anak yang diberkati Tuhan. Bangsa ini sudah melupakan itu. Mereka sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala, sehingga mereka ikut juga menyembah itu. Yang ketiga, mereka sudah terjerumus berada pada suatu tempat yang mereka sendiri tidak bisa dengan sendirinya mengangkat diri. Ibaratnya seperti orang yang sudah kecanduan. Kalau narkoba, mereka kalau sudah namanya kecanduan terlalu dalam untuk melakoni atau mengkonsumsi sesuatu, maka dia kecanduan. Tentu susah untuk keluar daripada jebakan keterjerumusan itu. Contohnya lagi kan, kalau ada di sini yang suka main game, ada kecanduan juga itu, sampai malam pagi hari juga main game. Orang tuanya juga nggak didengar lagi ngomong gitu ya, karena ini aja yang penting ini, sampai dapat poin tertentu, itu juga terjerumus namanya. Yang keempat, mereka sudah tercemar. Tahu artinya kalau orang Batak bilang dalle, udah samar dia, tercemar. Tercemar itu tidak mengenal lagi dirinya sebagai pilihan Allah, karena sudah menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi generasi muda saya perlu katakan ini, karena sekarang ini banyak orang anak muda ini yang cuek dengan unsur budayanya. Mungkin sudah tidak tahu partituron adat Batak, masih banyak di sini yang tahu, mengenal adatnya sendiri. Tutur-tutur untuk adat Batak, atau mana tulang, mana namboru, mana udah, mana bapak tua. Nah, saya katakan kamu sudah mau dewasa ini. Ingat, dirimu dan margamu itu bukan hanya melekat pada dirimu, tapi pada kerabatmu juga yang tersebar di mana-mana. Kalau dongan tubuh itu dongan semarga kan. Kalau hula-hula itu semarganya ibu. Tahu ya? Kalau guru itu misalnya ada itomu, kakakmu perempuan kawin sama orang lain, marga lain, maka lainmu itu guru. Kalau yang laki-laki ya. Lainnya kalau dengan perempuan di generasi muda mungkin masih perlu pembahasan lebih lanjut nanti ya. Nanti kalau kau membuat sesuatu yang tercela, ingatlah bahwa di jagat maya sekarang ini beritamu itu mudah tersebar hanya di kelik tangan ini. Oceanu misalnya, seperti contohnya lah ya. Siapa yang contohnya? Gayus, Bapak tidak menyebut marganya gitu ya. Wah, ini ternyata marga apa itu ya? Berenya siapa itu? Itu burungnya siapa itu kan gitu kan? Langsung tersebar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebaliknya kalau kamu berbuat baik, oh misalnya ini
Sitambunan sana kan, dapat hadiah Nobel lah suatu saat misalnya kan, langsung tersebar juga kebaikannya. Ini anak siapa ini? Oh, bereku itu, namburuku itu, mamanya itu. Macam pendekatan kan, begitu kan. Apalagi jadi purus nanti kan dia kan, wah itu apalah tulangnya tulangku itu bang. Nah, semualah dikaitkan dengan segala macam. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bangsa itu tercemar sedemikian, sudah dale istilah kasarnya lagi itu ya. Yang berikut kenajisan, yang haram, yang manis mulut, hatinya jahat, sudah pandai mereka. Kita tidak senang kan kalau orang bermuka dua kan? Kalian senang bermuka dua? Di depan mata kita dia baik-baik saja adanya, tetapi di belakang kita menusuk. Demikian perangai bangsa ini. Kelihatannya beribadah juga, ya beribadah. Mereka sepertinya pelaku hukum Taurat, ya juga. Tetapi semuanya itu kepura-puraan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sedemikian jauhnya bangsa itu dari Tuhan. Bangsa pilihan itu bukan hanya bagaikan rongsokan yang menurut kita sebagai pemilih tadi. Kalau kita sebagai pemilih mungkin sudah berkata, aku akan menggantikannya dengan yang baru. Sudahlah, peduli amat. Si amat juga tidak peduli kan begitu kan. Ngapain dipelihara bangsa yang seperti ini degilnya gitu. Bangsa itu bagaikan tulang yang kering kalau kita baca, tak berguna lagi. No way, kira-kira seperti itu. Secara rohani mereka bagaikan mayat-mayat yang mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel begitu berharga di mata Tuhan. Janji dan nubuatan itu yang harus diwujudkan, yang harus dinyatakan melalui bangsa itu, melalui bangsa Israel sebagai bangsa pilihan janjinya kepada Abraham, yaitu janji keselamatan. Tuhan selalu ingat dan setia. Kita terlalu berharga di mata Tuhan untuk dibuang begitu saja, termasuk kita di sini. Terlalu berharga kita di mata Tuhan sehingga kita diabaikan, di-delete begitu saja, di-remove begitu saja, karena Tuhan yang Maha Pengasih. Maka kita baca di ayat 22 dengan 23, Allah sendiri yang akan memulihkan namanya. Walaupun mereka, bangsa itu, kita mencemari nama Tuhan melalui perbuatan, tingkah laku, tetapi Tuhan berinisiatif memulihkan namanya sendiri. Di ayat 24 sampai 25, Dia, Tuhan itu berinisiatif mencurahkan air, menyucikan, mentahirkan dari dosa-dosanya. Ayat 26 menceritakan akan memberi hati yang taat, melemparkan hati batu dari hati mereka. Tuhan berinisiatif. Mereka dijanjikan menjadi lahir yang baru dengan roh Tuhan, mendapat hidup yang baru, perubahan menyeluruh karena roh Tuhan ada pada diri mereka. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hati yang membantu yang sering menghambat kita pada pembaharuan. Tahu artinya membantu? Pernah enggak lihat atau yang remaja mungkin yang suka pernik berkarya itu bertukang misalnya lem setan, tahu kan? Kalau lem setan itu dibuka, lupa kita menutup itu atau masuk angin beberapa hari atau beberapa saat saja mengeras dia. Seperti batu akik dia jadinya, bisa dibuat cincin dia. Keras sekali. Memang enggak berguna lagi. Harus dibuang seperti resin menjadi kaca dia. Membatu. Batu itu tidak berpikiran. Kalau disebut mata hati kita sudah membatu, hampa. Orang yang membatu hatinya mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Diberikan nasihat juga nggak bisa. Diberi teguran juga nggak bisa. Membatu. Gak ada rohnya lagi. Ibarat seperti benda mati. Yang menjadi pertanyaan itu, adakah ciri-ciri ini ada pada kita? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya melihat uraian secara psikologi tentang orang keras kepala atau orang yang hatinya membatu, keras, tapi bukan dari TikTok ya atau dari media yang lain. Ciri-cirinya sebagai berikut. Kalau orang
dia sudah meragukan firman Tuhan, berarti hatinya sudah mulai membatu. Kalau ada anggapan bahwa semua ajaran sama kok, semua agama sama, bahkan ada agama lain yang lebih baik, mereka melakukan hal ini hal itu, apa bedanya dengan kita? Ini sudah mulai ada di kesemuan hatinya ini, berarti sudah mulai disusupi oleh perasaan dan juga rada-rada humanisme. Humanisme itu bagus. Bahkan ateis juga berbuat yang lebih baik daripada kita kan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak mau menerima kata teman, mau menang sendiri. Coba selidiki teman-temannya, atau mungkin di rumah atau siapa saja yang memang tidak mau dinasihati, tidak mau menerima kesalahannya, dan dari mulutnya tidak pernah ada kata maaf. Nah ini ciri khasnya. Yang kedua tadi kan, tidak ada maaf bagi orang-orang seperti ini. Dia sudah salah, tidak mau dia minta maaf. Yang ketiga, marah jika dinasihati. Aneh ya, salah dia dinasihati, marah dia. Pernah Bapak itu sebagai guru menasihati seseorang, kebetulan dia pacaran dengan yang beda beda agama lah. Lalu ketika Bapak nasihati, apa katanya? Ini kan baru pacaran Pak, mama saya aja nggak melarang katanya kan. Mungkin orang tuanya juga enggak begitu care atau apa, nggak tahu, saya tidak tahu. Banyak sekali hal-hal demikian. Banyak saat ini yang berlaku seperti itu. Yang keempat, jika seseorang tidak peduli dengan sekitarnya, cuek, tertutup, itu bertanda juga di dalam hatinya ada hati yang membatu. Karena dia mungkin punya segala jenis permainan, punya segala bentuk-bentuk apa yang dibutuhkannya. Mungkin karena keadaan di rumah mencukupi, nah dia asik aja dengan dirinya, tidak perlu orang, I don't care. Asik main HP-nya sendiri, pokoknya ilmu dan apa saja bisa. Teman bagi dia tidak ada selain dirinya sendiri. Pernahkah kalian, terutama di generasi remaja ya, pernahkah lihat temanmu main game ketika berkhotbah seperti ini atau sedang beribadah? Pernah nggak? Jujur aja, amang aja ketika bergereja ini sering berbaju tidak pakai jas tapi duduk di belakang gitu kan. Ya seperti jemaat itu sering ketika ditegur cuek aja, tidak ada apa-apa. Persiapannya mungkin datang ke gereja lebih nyaman dia di gereja ini main gamenya daripada di rumah, daripada diomeli mungkin kan. Yang berikut juga, kalau orang tidak mau lagi berdamai, nah ini sudah keras, hati yang keras. Orang Batak bilang, biarlah merdumu di Tanorara katanya kan. Tidak ada lagi apa, udah mungkin lebih keras daripada resin tadi kan, lebih keras dari lem setan lagi kan, yang sudah membatu itu kan. Merdumu di Tanorara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling parah adalah seorang yang tidak takut lagi pada Tuhan. Yang ini lebih parah. Tak ada lagi, sama Tuhan saja tidak tahu, apalagi sama manusia, apalagi sama bapaknya kan, mamanya, ibunya atau tetangga pun tidak takut lagi, sama Tuhan aja nggak takut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika ini ada pada kita, jika ini terjadi, berarti persis kita adalah bangsa Israel yang terbuang tadi, yang menjauh daripada Tuhan. Satu-satunya cara kita harus datang kepada Tuhan. Biarlah hidup kita diperbarui tanpa kemauan untuk bertemu dengan Tuhan. Mau diperbarui, itu tidak akan mengubah diri kita. Setiap orang yang terjerembab, terjerumus, tidak bisa mengangkat dirinya. Hanya kuasa Tuhan. Tuhan yang maha baik itulah yang bisa membawa kita pada lahir baru seperti tema minggu kita. Dengan satu syarat, mari kita baca dulu di Yohanes 3 ayat
3 kalau nggak salah. Coba dulu dibuka, yang di depan Yohanes 3 ayat 3. Coba dibaca dulu. Yang di depan, yang berlima sama-sama mengucapkan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, sampai di situ saja. Kita disucikan oleh darah Kristus. Oleh kematiannya kita dibaptis. Dosa dan pelanggaran kita dibayar lunas oleh darahnya yang kudus. Inisiatif Tuhan yang datang kepada kita. Oleh karena itu marilah kita datang kepada Tuhan. Oh, saya sudah mendapat hidup baru, aman gitu ya. Sejauh mana? Bukan hanya omongan. Hidup baru itu bukan datang otomatis begitu saja tanpa kita merespon. Kita harus memberikan diri dengan kerendahan hati. Mau dibentuk oleh Tuhan, mau dapat hidup baru, mau dibentuk oleh Tuhan, jawab dulu. Mau? Kurang sepakat. Mau mendapat? Mau. Oleh karena itu, orang-orang yang mau diperbaharui, menerima Kristus dalam hidup kita, yakin akan keselamatan kita. Yang ketiga, pikulah salibmu. Kita harus memikul salib kita. Orang-orang Israel saat ini adalah orang-orang yang terbuang dulu menjadi orang-orang yang terbaik di dunia sekarang. Apa yang tidak bisa diciptakan oleh teknologi sekarang tanpa campur tangan orang Yahudi atau bangsa Israel? Tahu nggak semuanya? Mereka ini dibentuk, mereka itu disesah dari masa-masa yang sulit, masa Holocaust sampai saat ini. Tetapi mereka adalah jiwa-jiwa yang terbentuk oleh pengalaman rohani, dibentuk oleh pengalaman kehidupan yang demikian. Termasuk kita, anak-anakku semua, kalian itu adalah orang-orang terbaik pilihan yang disesah menjadi, disortir menjadi anak-anak seperti ini. Tahu nggak? Yakin nggak kalian pilihan? Yakin. Coba selidiki, tanya nanti opungnya di rumah ya, bahwa kalian itu opungnya itu dulu mengalami masa-masa sulit di masa penjajahan. Benar enggak? Opung kita itu paling susah lagi mengalami masa-masa sulit pada masa pertentangan antar suku, antar marga orang Batak saling memakan. Benar enggak? Berarti bapak kita itu adalah orang-orang pilihan tersortir, terhindar dari masa-masa sulit itu semua kan, hanya karena campur tangan Tuhan kan. Mungkin opung kita, nenek kita sudah menjadi Kristen pada saat itu, syukurlah kita juga ada sampai saat ini. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak menghargai orang tua, tidak menghargai leluhur, opungnya, neneknya, itu sangat celaka itu. Durhaka namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, kalau kita sudah menerima itu hidup baru yang demikian ini, kita harus mengejarkan keselamatan yang ada pada kita. Tanda-tanda orang yang hidup baru apa? Mengerjakan keselamatannya, mau dipakai Tuhan, seperti lagu yang tadi kan. Orang yang imannya bertumbuh dan berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati kan. Menjadi anak-anak Tuhan harus giat, harus bekerja keras, mengisi waktunya dengan baik, menghargai pemberian Tuhan yang diperoleh saat ini, menghargai pembelajarannya supaya tidak sia-sia, menghargai masa mudanya supaya masa depannya tidak susah, menghargai nasihat, menghargai petua. Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang yang hidup dalam pembaharuan, menerima hidup baru, selalu bersyukur hidupnya kepada Tuhan, ditandai dengan sukacita dalam hidupnya setiap saat. Yang terakhir adalah, kalau di Roma 12 ayat 2 dikatakan berubah oleh pembaharuan budi. Sekarang giliran yang sebelah sini, yang lagi-lagi baca dulu Roma 12 ayat 2.
terima kasih. Lagu ini sangat berkesan bagi saya ketika ada orang dari Tarutung Guru datang ke gereja kita. Lagunya seperti ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kau dapat membedakan apa kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepadanya. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Lakukanlah itu dengan segenap jiwamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberikan kami hidup yang baru. Kami tidak layak menjadi anak-anak, tetapi Tuhan angkat kami dari lumpur dosa yang sangat pekat. Tuhan menebus kami dengan harga yang mahal. Kami sering melupakan, bahkan mengabaikan itu, sehingga kami tidak sungguh-sungguh untuk melakukan keselamatan kami dengan pembaharuan hidup yang setiap saat bertumbuh dan berkembang menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak remaja supaya tidak mengabaikan nasihat. Dalam pertumbuhan iman mereka akan dikuatkan menjadi sebuah batu karang yang kokoh, pemberita firman Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah mereka belajar dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktunya yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Berkatilah orang tua dan jemaat yang ada pada saat ini. Dalam segala pekerjaan mereka, tuntun ya Tuhan, memperoleh yang terbaik dalam pekerjaan dan rencana mereka sesuai dengan kehendak. Ya Yesus Tuhan kami, bimbing kami orang tua untuk dapat setia selalu memberikan nasihat petunjuk yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, supaya anak kami setiap saat diperbaharui ke arah yang lebih baik. Tuntunlah jemaat dan juga hamba-hambamu yang melayani pada hari ini. Ya Yesus Tuhan kami, berkati firman-Mu yang sudah tersemai pada sore hari ini. Jika ada yang kurang dan lebih, kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.